Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, masih diberi oleh Allah Ta'ala waktu luang dan juga nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir pada kajian rutin, kajian Ahad pagi ini, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian pagi hari ini menjadi salah satu sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi bagian untuk mewujudkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah sebuah nasihatnya, Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah, salah seorang sahabat, dan beliau termasuk ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma, pelajari oleh kalian ilmu. Hendaklah kalian mau untuk selalu bertolabul ilmi. Fa inna ta'allamuhu lillahi khasyah, karena tolabul ilmi itu bagian dari wujud rasa takutmu kepada Allah. Tolabul ilmi ini bisa memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, mencarinya adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, mengingatnya mudzakarah ilmu itu termasuk bagian dari tasbih. Wal bahthu anhu jihad, membahas ilmu itu termasuk bagian dari jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya itu adalah termasuk sedekah. Ini nasihat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, pelajarilah oleh kalian akan ilmu, belajarlah kalian, karena mempelajari ilmu itu bisa memunculkan rasa takut. Mencarinya termasuk ibadah, mengingatnya termasuk tasbih, membahasnya bagian dari jihad, mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya termasuk sedekah. Ini keutamaan ketika kita bertalabul ilmi. Bahkan beliau kemudian mengatakan, wa huwal anisu fil wahsyah, dan ilmu itu menjadi penghibur dalam keadaan kesendirian. Ilmu itu menjadi penghibur dikala kamu sepi. Wasahibu fil ghurbah, dan ilmu itu akan menjadi teman
ketika engkau dalam keterasingan. Wal muhadditsu fil khalwah, dan akan menjadi teman bercakap-cakap ketika kamu dalam keadaan seorang diri. Itu kata beliau. Jadi ilmu itu bisa menjadi penghibur dikala hati kita susah, bisa menjadi teman ketika kita dalam kesendirian, kemudian bisa menjadi tempat berbicara, teman berbicara ketika kita dalam keadaan kesendirian. Tetapi tidak berarti kemudian kalau ada orang sedang sendiri kemudian umi-umi berarti dia sedang mudzakarah ilmu, tidak juga ya. Ini ya keutamaan dari ilmu. Ketika sendiri, ibu bapak ya punya HP ya, punya gadget, kemudian bisa dibuka untuk membuka buku-buku yang bermanfaat misalnya. Sampai-sampai kemudian ya beliau Mu'adz bin Jabal mengatakan targhabul malaikatu fi khullatihim, para malaikat selalu senang, para malaikat selalu suka menyertai orang-orang yang mencari ilmu, yang belajar ilmu agama. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam ya, ubi ajnihatiha tamsahuhum, dengan sayap-sayapnya para malaikat itu selalu menaungi orang-orang yang sedang hadir di majelis ilmu. Jadi di atas sana menurut Mu'adz bin Jabal, di atas sana sekarang ini sedang ada malaikat yang sedang menaungi kita. Tapi tidak usah ibu bapak keluar kemudian ngelongok ke atas dicek ya, tidak perlu ya. Malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Wa yastaghfiru lahum kulla radbin wa yabisin, dan selalu memintakan ampunan kepada Allah semua yang ada di muka bumi ini, baik yang basah maupun yang kering, semuanya memintakan ampunan kepada Allah kepada orang-orang yang selalu mencari ilmu ya, luar biasa, yang basah maupun yang kering. Wahitanul bahri wahwamuh, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar lautan pun, bahkan kemudian binatang-binatang buasnya pun semuanya memintakan ampunan kepada Allah, kepada orang-orang yang, bagi orang-orang yang suka untuk mencari ilmu. Bahkan ya, bahkan beliau Mu'adz bin Jabal kemudian kembali mengatakan wa tafkiru fihi ya'dilus syam, memikirkan tentang ilmu pahalanya setara dengan puasa. Setara itu tidak harus sama persis. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, mudarasah, menelaah, mempelajari, menelaahnya, pahalanya sebanding dengan salat malam. Kenapa? Bihi tuwasilul arham, karena dengan ilmu silaturahim bisa terjalin. Wabihi yu'raful halalu minal haram, dan dengan ilmu itu seseorang akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Wa huwa imamul amal, bahkan ilmu itu adalah imamnya amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu menjadi makmumnya, dan seterusnya. Masih panjang nasihat beliau. Ini salah satu di antara nasihat beliau terkait betapa mulianya, betapa utamanya seseorang itu ketika menghadiri majelis ilmu. Karena demikian utamanya, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Dan karena utamanya berarti lih mirengke ya sing tenanan. Wes sekalian rahimakumullah, itu nasihat yang beliau sampaikan.
Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada kajian pagi hari ini saya awali dengan sebuah kisah. Ya, jadi kalau Ahad Selapan yang lalu kisah Luqmanul Hakim kepada anaknya, maka pagi hari ini ada kisah yang lain. Biasanya diceritain niku sok seneng gitu, sing ngrungokke njur sare itu. Ya, ada sebuah kisah ya sederhana tetapi penuh dengan makna ibrah dan pelajaran. Ibu bapak, kisah ini saya ambil dari salah sebuah buku yang ditulis oleh Musnad Hamid Akram Al-Bukhari di dalam Mudzakarat Sultan Murad yang keempat. Ya, saya punya bukunya PDF berbahasa Arab tapi PDF, jadi buku fisiknya ndak ada, bukunya di dunia maya itu. Ibu bapak, kisah ini menjelaskan yaitu suatu ketika Sultan Murad IV, yaitu salah satu di antara penguasa Turki Utsmani ketika itu, yang meninggal pada tahun 1640 Masehi. Berarti sekitar berapa tahun? 400-an tahun yang lalu ya, yang sering dikenal dengan sebutan Sultan Murad yang keempat. Nama aslinya panjang, tetapi gelar yang terkenal adalah Sultan Murad yang keempat. Sultan Murad yang keempat ini dikenal sebagai seorang sultan yang tegas, tetapi sangat bijaksana. Salah satu di antara kegemaran beliau itu meneruskan dari para khalifah terdahulu. Salah satu kegemarannya itu adalah di waktu-waktu malam beliau sering menyempatkan keluar dari istana beliau, menyamar untuk kemudian berkeliling melihat kondisi masyarakatnya ketika itu, yang kalau dalam bahasa sekarang sering diistilahkan dengan apa? Blusukan, blusukane ping pisan ning leh nyuting leh netokke bola bali. Ini Sultan Murad yang keempat. Jadi begini, suatu ketika Sultan Murad yang keempat ini malam itu rasanya gerah, ndak bisa tidur. Entah kenapa malam itu beliau ya gelisah, gundah dan ndak bisa tidur. Dan saya kira di antara kita pernah mengalami, meskipun sebabnya beda ya. Mengalami malam-malam itu ya jamnya berdetak dengan keras, tok 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 begitu detik-detiknya. Beliau gelisah, tidak bisa tidur. Beliau tidak tahu sebabnya apa. Maka kemudian beliau memanggil kepala pengawalnya untuk berbincang-bincang, dan pada akhirnya diajak oleh sultan ini untuk keluar, untuk berjalan-jalan di malam hari. Maka kemudian sang sultan pun beliau keluar dengan menyamar sebagai rakyat biasa, sampai kemudian ketika beliau ya berjalan-jalan melewati salah sebuah jalan yang tidak begitu lebar. Di situ ada beberapa orang yang lalu lalang, ada beberapa toko, maka beliau mendapati ada seorang laki-laki yang tergeletak di pinggir jalan. Ketika kemudian ya beliau mendekati laki-laki ini dioyek-goyek
Dioyake di napa? Nek digoyang-goyang niku joget. Di napa? Digerak-gerakkan. Ternyata tetap tidak bisa bergerak. Dan ternyata laki-laki ini sudah meninggal dunia. Tetapi Sultan Murad ketika itu heran, kenapa ada laki-laki tergeletak dan sudah meninggal dunia, orang-orang yang lewat di tempat itu hanya melihat wajahnya tapi kemudian ditinggalkan. Ada apa ini? Kenapa ini? Sampai kemudian Sultan Murad pun beliau memanggil beberapa orang yang sedang lalu lalang ketika itu, memanggilnya. Maka salah satu di antara orang yang dipanggil ketika itu yang mendekat kemudian bertanya, ada apa? Apa yang kamu inginkan? Sultan Murad ketika itu mengatakan, mengapa orang ini sudah meninggal dunia dan kalian hanya melihat wajahnya lalu kemudian meninggalkannya? Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mau untuk mengangkat jenazahnya. Siapa laki-laki ini? Kenapa dia? Bagaimana? Di mana keluarganya? Maka salah satu di antara orang-orang yang dipanggil ketika itu mengatakan bahwa laki-laki ini, orang ini adalah orang zindik. Dia orang zindik. Ya, sebutan bagi seorang mukmin yang akhlaknya buruk. Dia orang zindik, dia orang munafik. Setiap malam dia selalu datang ke tempat pelacuran. Dan setiap malam dia pulang ke rumahnya dengan membawa berpuluh-puluh botol minuman keras. Dan hampir itu dilakukan oleh laki-laki setiap malam. Oleh karena itu kami tidak ingin berurusan dengannya. Ketika itu Sultan Murad kemudian mengatakan, tetapi bukankah ini adalah umat Muhammad? Ini kaum muslimin, ini umat Islam. Dilihat dari zahirnya, dia orang Islam. Maka kemudian Sultan Murad kemudian mengajak, sudah kita angkat jenazahnya dan kita bawa ke rumahnya. Lalu ada beberapa orang yang ikut menggotong jenazahnya dan kemudian dibawa ke tempat tinggalnya, ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya pun melihat kalau suaminya sudah digotong dalam keadaan tidak bernyawa, maka istrinya pun kemudian menangis. Ketika itulah kemudian orang-orang yang membawanya kemudian meninggalkan jenazah itu begitu saja dan ditinggal pergi. Hanya Sultan Murad dan pengawalnya yang ada di rumah itu. Oleh karena itu kemudian istrinya itu pun setelah menangis dia mengatakan di hadapan Sultan Murad yang tentu dia tidak tahu kalau itu adalah sang khalifah. Maka istrinya pun kemudian, semoga Allah merahmatimu yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai suamiku, karena engkau adalah orang yang soleh dan saya menjadi saksi atas kesolehan engkau. Ketika itu Sultan Murad pun terheran-heran. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak bersesuaian. Laki-laki ini meninggal di pinggir jalan, kata orang-orang begini dan begini. Maka ketika itu Sultan Murad pun bertanya pada istrinya, bagaimana engkau mengatakan bahwa suamimu orang yang soleh, sementara orang-orang mengatakan bahwa suami kamu tiap malam pergi ke rumah pelacuran. Setiap kali suamimu pulang, dia selalu membawa beberapa botol minuman keras. Orang-orang pun mengatakan demikian dan demikian, sampai ketika suamimu meninggal di pinggir jalan, tidak ada seorang pun yang mau mengurusinya. Bagaimana engkau katakan dia seorang laki-laki yang soleh? Maka ketika itu ternyata sing sari nggih. Nek diceritani lah enteng sak karo sare niku. Nah, ketika itu istrinya pun kemudian mengatakan, sudah saya duga pasti seperti itu yang akan terjadi. Perlu engkau tahu bahwa setiap malam
suamiku keluar menuju ke toko-toko minuman keras, lalu ia membeli beberapa botol minuman keras yang ia mampu untuk membelinya, lalu dibawa pulang. Sampai di rumah, minuman keras itu ditumpahkan di tempat biasa kami buang hajat. Jadi disok ting napa? Nek sekarang WC, nek dulu napa? Jumbleng itu ya. Ya. Kemudian setelah itu suamiku pun kemudian mengatakan, malam ini aku telah meringankan dosa beberapa kaum muslimin karena beberapa botol minuman keras telah aku beli dan telah aku buang isinya. Kemudian dia juga sering pergi ke tempat pelacuran di malam hari. Sampai di tempat pelacuran, kemudian suamiku pun memberikan uang kepada beberapa wanita tunasusila ketika itu. Maka ketika uang sudah diberikan, suamiku pun mengatakan, malam ini kamu sudah saya bayar. Karena sudah kamu bayar, maka kamu tidak perlu untuk menerima laki-laki yang membutuhkanmu. Maka saya minta rumah kamu, pintu rumah kamu tutup, uang itu kamu ambil dan aku akan pulang ke rumah. Maka suamiku pulang ke rumah dan dia mengatakan kepadaku, wahai istriku, malam ini aku telah meringankan dosa para pemuda-pemuda yang buruk akhlaknya karena aku telah membayar mereka yang suka menjanjakan dirinya. Maka kata istrinya, orang-orang yang ada di kanan kiri kami melihat bahwa suamiku sering pergi ke tempat pelacuran dan sering pulang ke rumah dengan membawa minuman keras tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata istrinya. Kemudian istrinya pun kembali melanjutkan, suatu hari saya pernah berkata kepada suamiku, tetapi justru suamiku tertawa. Aku katakan kepadanya, wahai suamiku, kalau kamu selalu dalam keadaan seperti ini setiap malam, maka ketika kamu nanti meninggal dunia, tidak akan ada yang mengurusmu, karena mereka hanya tahu bahwa perbuatanmu seperti yang mereka lihat. Tetapi ketika itu suamiku justru tertawa dan mengatakan, wahai istriku, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah takut, karena nanti yang akan menyolatkanku itu adalah sultannya kaum muslimin dan juga para ulama, sehingga kamu tidak perlu khawatir ketika nanti aku meninggal dunia. Ketika itulah kemudian Sultan Murad yang ada di hadapannya yang sedang menyamar itu pun dia langsung menangis. Dan dia mengatakan, wallahi, demi Allah, apa yang pernah suami kamu katakan itu benar adanya, karena yang di hadapanmu ini adalah Sultan Murad yang keempat. Maka saya yang akan mengurus jenazah suamimu, dan besok jenazah suamimu akan aku sholatkan dan aku akan mengundang para ulama untuk ikut menyolatkannya dan juga kaum muslimin untuk ikut menyolatkannya. Pada akhirnya kemudian jenazah itu yang tadinya diabaikan oleh banyak orang ternyata disolatkan oleh sang khalifah dan juga oleh para ulama dan juga kaum muslimin, banyak sekali yang ikut menyolatkannya. Cerita selesai. Ibu bapak rahimakumullah, cerita pendek. Cerita pendek ini menyisakan beberapa pelajaran pada kita semuanya. Pertama,
kematian itu pasti akan datang, mendatangi setiap manusia tanpa diketahui tempatnya, waktunya, dan kondisinya, tapi pasti akan datang. Bisa datang kepada orang yang sudah tua, bisa datang kepada yang masih muda, bisa datang kepada orang yang sedang sakit, tetapi bisa datang kepada orang yang sangat sehat. Dan bahkan kadang-kadang orang yang sangat sehat tidak diketahui ternyata tiba-tiba meninggal dunia. Dan banyak terjadi yang sudah sakit, sakitnya sudah amat sangat parah, tetapi tidak apa? Bahasa Jawa, orang mati-mati. Itulah kondisi yang kemudian pasti dihadapi oleh manusia. Ketika kematian itu datang waktunya, maka tidak bisa diajukan walau hanya 1 detik, dan tidak bisa diundurkan meskipun hanya 1 detik. Kata Allah, fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah katakan semua manusia walikulli ummatin ajal. Setiap manusia pasti punya ajal. Ajal itu batas waktu hidupnya. Setiap manusia itu pasti punya batas waktu, ya, hidupnya di dunia ini. Dan ketika batas waktu atau ajal itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, maka seseorang tidak bisa memundurkannya. Wala yastaqdimun, dan tidak juga bisa memajukannya. Hari Kamis kemarin saya ada jamaah pengajian di Magelang meninggal dunia. Hari Kamis. Hari Selasa sehat-hat ngajak adiknya untuk takziah ke daerah Bandongan. Ditelepon, "Dek, yuk layat nanti Mas nang Bandongan, yuk tak siap-siap." Malam Rabu kemudian siap-siap untuk takziah. Adiknya datang ke rumah kakaknya yang mengajak. Sampai di rumah itu kakaknya mengatakan, "Aku kok toko-toko tanganku ra iso apa-apa, ning ora apa-apa, ra masalah. Sampeyan bukan sampeyan, DI," begitu ya. Ya, ini bukan paraan ya. DI layat dhewe kono, aku ditinggal. Oh ya. Ternyata malam harinya kemudian tambah sakit, siang atau pagi harinya dibawa ke rumah sakit di Magelang. Di rumah sakit kemudian dirujuk dibawa ke rumah sakit Karyadi Semarang. Dibawa ke Karyadi malam Kamis. Malam Kamis dilakukan tindakan medis. Kamis pagi bugar sehat, alhamdulillah. Mari siang itu bisa ngobrol-ngobrol karena penyakitnya sudah ditangani. Ternyata jam 5 sore mendadak tiba-tiba meninggal dunia. Jadi tidak bisa diulur dan tidak bisa diajukan. Dan ketika saatnya itu datang, maka dimanapun pasti terjadi. Tadi Sultan Murad menemukan laki-laki di pinggir jalan, dan kematian itu akan datang dimanapun seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tepat, tidak akan bergeser, dan itu tidak diketahui oleh manusia. Dalam surat Luqman yang paling akhir, ayat yang ke-34, Allah mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu di Tembara ada yang meninggal dunia waktu di ladang tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang di sawah,
bahkan kemudian terpeleset, kemudian kecemplung di saluran irigasi dan tidak ada yang ngonangi, dikunangi sudah kaku dan dirubung semut, tidak ada orang yang tahu. Padahal ketika berangkat ke sawah kondisinya sehat, tidak tahu kalau akan meninggal di sawah. Kalau dia tahu akan meninggal di sawah, tidak ke sawah, ring pasar aja. Karena tidak tahu. Ketika saatnya tiba, dimanapun maka Allah akan tentukan dan tempatnya tidak akan pernah meleset. Dan dalam kondisi apapun, apakah sedang dalam melakukan kebaikan ataukah sedang melakukan keburukan, maka ketika kematian itu datang, tidak akan melihat apakah seseorang itu sedang melakukan kebaikan atau sedang melakukan keburukan, tetapi ketika idza jaa ajaluhum, ketika ajal, batas waktu untuk hidup itu sudah habis, batasnya habis. Orang Jawa sering mengatakan lengane entek. Ketika minyaknya habis, maka itu pasti akan padam, pasti akan mati dimanapun kematian itu, dimanapun dia sedang berada. Oleh karenanya, Ibu Bapak rahimakumullah, karena misteri itu, ketidaktahuan itu, kita tidak tahu, sementara ajal itu pasti datang. Kita tidak tahu di mana, kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu sedang apa, maka salah satu permohonan, dan ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk apa? Memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan pada detik-detik akhirnya. Baik diberikan kebaikan pada amalnya, diberi kebaikan pada akhir hidupnya, dan diberi kebaikan di mana ia meninggal dunia. Maka Abu Bakar As-Siddiq, beliau sering memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma j'al khaira umuri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku yang paling akhir. Allahumma j'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Dan jadikan sebaik-baik amalku yang paling akhir, wa khaira ayami yauma alqaka fik, dan jadikanlah sebaik-baik hariku hari ketika aku menghadap kehadiratmu. Ini sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Ibu Bapak tidak salah doa yang sering kita dengar di kampung-kampung itu, doa yang terkenal, bahkan di antara ibu atau bapak hafal, doa yang sering kita dengar. Meskipun itu bukan doa lafalnya dari Nabi, tetapi itu permohonan yang baik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. 10 macam itu permohonan. Memohon supaya apa? Diberikan keselamatan dalam agamanya, diberikan kesehatan pada jasadnya, diberikan tambahan, selalu diberi tambahan pada ilmunya, diberi keberkahan pada hartanya, diberi hidayah untuk bertaubat sebelum meninggalnya, diberi rahmat ketika meninggalnya, diberi ampunan setelah meninggalnya, kan begitu. Memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam menghadapi kematian, memohon agar diselamatkan dari neraka, memohon agar dimasukkan ke dalam surga. Lafal doa yang kadang-kadang
di antara warga kita sering protes karena itu bukan doa dari Nabi. Kita tahu itu bukan doa dari Nabi, tetapi karena lafalnya baik dan bagus, kita boleh mengucapkan dengan lafal itu sebagaimana kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Jadi yang pertama bahwa kematian itu pasti akan datang kepada manusia tanpa diketahui waktunya, tempatnya, dan kondisi yang sedang melingkupinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak rahimakumullah, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebenarnya setiap manusia, masing-masing kita, termasuk kita yang hadir di masjid ini dengan beragam pendidikan, dengan beragam pengalaman, dengan beragam pekerjaan, dengan beragam pendapatan, ragamnya macam-macam. Kita yang hadir di tempat ini punya peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh sesuai dengan kondisi yang melingkupi kita masing-masing. Kita bisa melakukan amal soleh dengan kondisi yang melingkupi kita masing-masing. Ada di antara kita yang sehat dan menjadi petani yang handal, punya peluang berbuat baik. Ada di antara kita yang barangkali sedang memiliki orang tua yang sudah sakit-sakitan, ini peluang untuk berbuat baik. Barangkali ada di antara kita sedang Allah titipi amanah menjaga saudara dalam kondisi sakit, peluang. Semua di antara kita ini punya peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan begini, peluang yang kita miliki itu barangkali tidak dimiliki oleh orang lain, maka peluang itu harus kita maksimalkan. Bapak sekalian, di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala ya, dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang ulama di Madinah yang bernama Abdullah bin Umar bin Hafs al-Umari. Beliau seorang ulama ya, beliau suatu saat menulis surat ditujukan kepada Imam Malik. Dan ketika itu Imam Malik ini hari-harinya disibukkan dengan mengajar para pemuda tentang hadis ya, tentang ilmu dan lain sebagainya. Hari-harinya selalu diisi oleh Imam Malik dengan mengajar dan mengajar. Maka ketika itu terjadi fitnah ya oleh di kalangan para penguasa. Kemudian pada waktu itu Abdullah bin Umar bin Hafs al-Umari menulis surat pada Imam Malik. Apa isi suratnya? Isi suratnya mengajak Imam Malik untuk meninggalkan majelis ilmunya, meninggalkan ya masyarakatnya karena kondisinya sudah payah, untuk mereka tinggalkan dan beruzlah menuju ke suatu tempat menyendiri, mengkhususkan untuk fokus beribadah kepada Allah. Itu diantara isi surat yang ditulis oleh Al-Umari ini kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik membaca surat itu, kemudian Imam Malik pun membalas suratnya. Apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan dalam bait yang sangat panjang, beliau mengatakan, sesungguhnya innallaha qasama bainana, Allah telah membagi di antara kita, Allah membagi amal di antara kita sebagaimana Allah membagi rizki di antara kita. Ada yang rizkinya banyak, ada yang rizkinya sedikit. Maka Allah pun juga membuka peluang amal bagi setiap manusia. Antara satu orang dan orang lain, Allah beri peluang dengan peluang yang berbeda-beda. Imam Malik kemudian mengatakan, boleh jadi seseorang dibukakan pintu kebaikan dalam ibadah sholat, rajin sholat sunnah, tetapi tidak dibukakan pintu baginya dalam menjalankan puasa sunnah.
Ada seseorang yang dibukakan untuk ringan bersedekah, nyah-nyoh, tetapi tidak Allah bukakan baginya untuk melakukan puasa Senin Kamis dan sunnah lainnya. Karena memang juragan rumah makan, ya. Rono ijib, rono ijib, rono ijib. Lihat jeng poso sunnah kapan? Tapi nyah-nyoh, itulah peluang dia untuk melakukan amal soleh. Ada seseorang yang dibukakan pintunya untuk berjihad di jalan Allah, tetapi tidak Allah bukakan baginya untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Seperti sahabat Nabi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini yang oleh para sejarawan dikatakan di tubuhnya lebih dari 70 luka menempel di sekujur tubuhnya. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada anggota badan Khalid bin Walid ini yang lebih dari satu telapak tangan, kecuali pasti ada luka yang menganga di tubuhnya. Pernah kena sabatan senjata. Hari-harinya selalu berperang, berjihad, berperang, berjihad, sampai beliau tidak sempat menghafalkan Al-Quran. Bahkan ketika Khalid bin Walid melihat ada seseorang yang sedang murojaah hafalan Al-Qurannya, beliau menangis. Kenapa? Karena tidak pernah punya kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi Allah bukakan pintu kebaikan untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kemudian Imam Malik di akhir suratnya mengatakan apa? Sungguh yang aku lakukan ini saya yakin tidak kalah keutamaannya dibanding apa yang engkau lakukan dan engkau ajak kepada kami. Dan saya selalu memohon kepada Allah agar kita semuanya diberi kemudahan untuk selalu taat kepadanya. Artinya apa? Setiap manusia, saya, kula panjenengan, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, masing-masing kita telah Allah beri peluang untuk melakukan amal soleh. Oleh karenanya peluang itu dimaksimalkan. Tidak perlu membayangkan jadi orang lain. Tidak perlu kita terbayang ingin melakukan seperti yang orang lain lakukan. Karena barangkali Allah tentukan orang lain bisa melakukan yang dia tidak bisa melakukannya. Tetapi harus ia sadari bahwa Allah berikan peluang pada orang itu untuk bisa melakukan kebaikan yang itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Artinya masing-masing kita punya potensi dan peluang berbuat baik, peluang itu dimaksimalkan. Yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak rahimakumullah, kisah ini ya mengajarkan kepada kita agar kita terbiasa tidak terlalu bereforia dan bergembira dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, tetapi kita berupaya selagi amal itu bisa dirahasiakan, maka rahasiakanlah. Karena ada banyak amal, banyak ibadah yang akan menjadi catatan istimewa ketika amal itu dirahasiakan. Allah Subhanahu wa ta'ala senang, suka kepada hamba-hambanya yang hamba itu ketika dia melakukan suatu amal, amal itu bisa dirahasiakan lalu ia pun merahasiakannya. Meskipun tidak semua amal bisa dirahasiakan. Azan tidak bisa rahasia. Bapak-bapak kan tidak bisa azan kok rahasia. Kayak apa? Rahasia, kayak azan. Ya tidak bisa. Ya. Jadi ketika amal itu bisa dirahasiakan, maka merahasiakan amal itu akan menambah pahala dan menambah kedekatan kepada Allah Ta'ala.
Dalam hadis Muslim sahih, Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyah, kata Nabi. Sungguh Allah Ta'ala itu mencintai hamba-hambanya taqiyah, yang selalu menambah rasa takutnya kepada Allah dimanapun. Allah suka kepada hamba-hambanya yang selalu memiliki rasa takut kepadanya. Kemudian ghaniyah, dan Allah suka kepada hamba-hambanya yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Selalu punya rasa takut, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Rasulullah mengatakan khafiyah, dan Allah itu suka kepada hamba-hambanya yang suka merahasiakan amal yang tersembunyi, yang suka menyembunyikan amal ketika amal itu memang bisa dirahasiakan. Bahkan Ibu Bapak rahimakumullah, dalam salah sebuah hadis yang saya yakin di antara ibu bapak sekalian minimal pernah mendengarnya ataupun pernah membacanya, ataupun bahkan ada yang hafal. Dalam hadis yang agak panjang, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kelak di mahsyar, di tempat yang sangat luas, semua manusia dikumpulkan semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir di padang yang sangat luas. Matahari diturunkan 1 mil, kondisinya sangat panas. Manusia tidak ada yang memakai sandal, tidak ada yang memakai pakaian, tidak ada yang memakai penutup kepala, dan tidak ada yang punya pelindung. Karena di hari itu yang bisa diandalkan hanya naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan ada 7 golongan yang pada hari itu akan mendapatkan naungan, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu salah satu di antaranya Nabi mengatakan, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Nabi mengatakan salah satu di antara orang yang akan mendapatkan naungan ketika itu adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia mensedekahkan hartanya fa akhfaha, lalu ia merahasiakannya. Seorang laki-laki yang mensedekahkan hartanya lalu ia merahasiakannya, sampai-sampai Nabi mengatakan hatta la ta'lamu shimaluh, sampai-sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya akan apa yang diberikan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Ini salah satu di antara yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala, orang-orang yang merahasiakan amal. Mensedekahkan harta di masjid, ya, tidak usah disebut namanya. Tolong tulis saja hamba Allah, tapi dipoto ya. Podo mawon niku gitu. Infak di masjid tidak mau ditulis, ya. Hanya ditulis hamba Allah. Ning minta difoto dan dikirim ke panitia, kan podo mawon gitu kan. Nggih, seono mawon menungso niku sok kakean akal, merahasiakan amal. Bahkan Ibu rahimakumullah, salah satu di antara contoh yang banyak disampaikan oleh para ulama itu di dalam kitab Hilyatul Auliya. Itu disebutkan bahwa salah satu di antara cicitnya Nabi, yaitu Ali bin Husain bin Ali, cicitnya Nabi. Beliau ini biasa kalau malam hari keluar dari rumahnya lalu membawa makanan, ia panggil sendiri, membawa gandum, roti, kemudian diberikan, ditaruh di depan pintu rumah orang-orang yang membutuhkan, fuqara, kemudian janda yang perlu diberi pemberian.
Setiap malam ia lakukan. Dan ia selalu tepat memilih waktu sehingga tidak ada orang yang melihatnya. Dan itu berjalan beberapa tahun. Kok bisa? Iya, kalau seorang itu mau melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kemudahan. Bertahun-tahun, beberapa tahun, setiap malam keluar dari rumahnya memberikan makanan, ditaruh di depan pintu dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampai pada suatu ketika beliau meninggal dunia, maka di malam harinya tidak ada yang memberi makanan. Ketika orang miskin membuka pintu rumahnya, biasanya dia dapat di depan rumah ada roti, ada gandum, maka kok sudah tidak ada. Kemudian malam berikutnya tidak ada. Kabar itu pun tersiar. Ternyata sudah tidak ada lagi makanan yang ada di depan pintu rumah mereka. Dan ternyata hari itu bersamaan dengan meninggalnya cicitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika meninggal itulah kemudian beberapa orang yang ikut memandikannya merasa heran. Kenapa? Pada punggung beliau ini ada garis hitam yang melegam. Nek bahasa kita nopo? Kapalan, kan begitu. Di punggungnya itu ada bekas yang melegam. Maka kemudian beberapa orang bertanya pada istrinya, apa yang terjadi dengan suami Anda ini? Istrinya tidak mau menjawab. Tetapi ketika kemudian ditanya berkali-kali, dia menjawab bahwa ia hampir setiap malam keluar dari rumahnya untuk memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, ditaruh di depan pintu, dan tidak ada seorang pun yang tahu sampai ia meninggal dunia. Dan tidak pernah ditulis dari hamba Allah. Inisialnya apa? Enggak. Ini menyembunyikan amal. Bahkan Ibu rahimakumullah, yang disembunyikan ini sebenarnya bukan hanya amal saja. Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan kehebatan seorang mukmin itu ketika dia mampu menyembunyikan kefakirannya, menyembunyikan kemarahannya, dan menyembunyikan semua keluhan-keluhannya. Tidak gampang mengeluh, tidak sedikit-sedikit update status ya. Sekarang itu sidik mon update status, anak rewel update status. Apalagi bulan Juni Juli full update status, sepatu, SPP, tas. Ini jadi Imam Syafi'i mengatakan begitu hebatnya seseorang itu. Kehebatan seseorang itu ketika apa? Ketika pertama menyembunyikan kefakirannya. Ketok ini di duit jane yo orang tuh teko rasake karo melemerek rasake dhewe. Sehingga orang-orang mengira dia itu uangnya banyak. Dalam kondisi dia marah, tetap dia tersenyum. Sehingga orang tidak tahu kalau dia sebenarnya dalam kondisi marah. Dan dalam kondisi dia menghadapi banyak persoalan, banyak permasalahan, tidak pernah mengeluh, ia jalani wis meneng teko dilakoni. Itulah kata Imam Syafi'i yang menunjukkan kehebatan seseorang. Tidak pernah cerita-cerita saya ke sana, ke sini, ini saya melakukan ini di sana, ini. Tidak usah. Lakukan apa yang bisa dilakukan dan cukup Allah Ta'ala yang melihat kita semuanya. Maka seperti tadi kisah ya orang meninggal dunia tadi, orang-orang taunya dia sebagai peminum minuman keras, pemabuk. Orang-orang taunya dia suka datang ke tempat pelacuran, tetapi ternyata ia menyembunyikan amalan itu, dan amalan itu tetap tersembunyi karena memang ia ingin menyembunyikannya, dan Allah pun menolongnya sehingga amal itu betul-betul tersembunyi untuk menaikkan kemuliaannya, dan itu hanya diketahui setelah ia meninggal dunia. Terakhir ya, yang keempat pun jam itu. Yang terakhir kenapa? Kita jangan suka terpedaya
dengan penampilan. Jangan terpedaya dengan penampilan. Jangan mudah menilai baik atau buruk hanya karena fisik, hanya karena penampilan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat wajah kalian, tidak melihat harta kalian, tidak melihat fisik kalian, tetapi Allah Ta'ala melihat hati kalian dan melihat amal kalian. Bisa jadi dan kadang terjadi, atau ibu bapak pernah mendapati, atau bahkan sering terjadi, seseorang yang kita anggap dia orang yang biasa-biasa, ternyata dia orang yang luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi juga sering terjadi orang-orang yang kita anggap hebat, kita anggap baik, ternyata orang ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqmanul Hakim mengingatkan selapan yang dulu, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah sampai namanya diabadikan menjadi nama salah satu surat. Bahkan namanya disebut 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi fisik, seorang yang fisiknya pendek, hitam, kecil, tidak mancung, rambutnya pun napa niku? Lali kula. Rambutnya pun seperti itu, yang secara fisik saya yakin separuh yang kirinya saya ini fisiknya lebih hebat dibanding Luqmanul Hakim. Tapi ternyata apa? Allah memuliakan beliau. Artinya tidak selalu sesuatu yang nampak fisik, nampak zahir itu sesuai dengan kenyataan. Meskipun dalam fikih kita menghukumi dengan sesuatu yang zahir saja, batinnya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.